Maka para ulama kasab menyimpulkan dengan tiga pandangan. Nah, masih ingat enggak tuh Bapak Ibu menyimpulkannya? Allah segala-galanya itulah nyatanya Allah tuh. Yang pertama kesimpulannya. Suhudul kasroh, suhudul kasroh fil wahdah. Yang dua, suhudul wahdah, fil kasroh. Yang ketiga, suhudul wahdah, fil wahdah. Nah, Ustaz menerjemahkan, Bapak Ibu memaknainya. Suhudul kasroh fil wahdah, pandang yang banyak pada yang satu. Pandang yang satu pada yang banyak. Pandang yang satu pada yang satu. Pertanyaannya, suhudul kasroh fil wahdah, pandang yang banyak pada yang satu. Apa maksudnya itu? Coba memahaminya, suhudul kasroh fil wahdah, pandang yang banyak pada yang satu. Itu maknanya bahwa segala yang wujud inilah nyatanya Allah. Ada enggak yang sama pengertian dari itu? Bahwa segala yang wujud nih dalam bentuk rupa yang berbeda, itulah nyatanya Allah tuh. Ya, pandang dinding, tembok, tiang, semuanya ini, nama-namanya kan macam-macam nih ya. Itulah nyatanya Allah tuh. Nah, pandang sesuatu itulah nyatanya Allah tuh. Nah, balik lagi. Yang kedua lagi. Nah, ini mesti dapat nih. Suhudul wahdah fil kasroh. Pandang yang satu pada yang banyak. Ini kebalikkan lagi. Suhudul wahdah fil kasroh. Pandang yang satu tanpa yang banyak. Itu maksudnya bahwa Allah itulah segala yang wujud. Gimana cara nyimpulkan? Itulah dia pendek-pendeknya. Nah. Allah tuh segala yang wujud. Nah, Ustaz balik lagi. Ini coba balik lagi di bahasa putar-putar aja nih, putar-putar apa-apa. Allah tuh segala yang wujud. Itu yang pertama tuh. Pertanyaan Ustaz sama Pak Jul lagi. Lalu segala yang wujud itu apa bagi Allah? Itulah dia. Allah segala yang wujud itulah nyatanya Allah. Nah, sudah mantap sudah. Ya. Suhudul wahdah fil wahdah. Pandang yang satu, tampak yang satu. Pak Azam lagi. Biar ibu berpikir pula dari sini. Yang wujud hanya Allah semata-mata. Pak Jul. Pandang Allah, tampak Allah. Iya. Si Andi? Pandang di kenyataannya Allah. David? Mandang ruh adalah Allah. Bu Liza? Iya. Pita? Pipi? Bu? Iya, pandang Allah. Jadi maksudnya apa? Iya, pandangnya satu, tampaknya satu. Apa maksudnya? Pandang Allah, tampak Allah. Ibu? Pandang Allah, tampak Allah. Pak Guru bantu? Kemanapun kita memandang, itu Allah. Itu yang tadi juga tuh. Yang suhudul ini juga tuh, suhudul kasroh fil wahdah juga tuh. Kemanapun kita pandang, Allah, semua itu Allah wujud Allah. Itu antara satu dengan dua Bapak tuh. Ini ya, pandang yang satu, tampak yang satu. Pandang yang satu pada yang satu. Coba. Fokus. Itu yang disampaikan Pak Jul nih, pandang Allah yang tampak Allah. Itu maksudnya Allah lah memandang akan dirinya sendiri. Itu dah. Allah yang melihat diri sendiri. Gak ada yang lain lagi itu. Makanya ketika Bapak Ibu sudah sampai pada makom suhudul wahdah fil wahdah ini, tidak ada lagi namanya penghalang antara Muhammad dengan Allah. Tak ada lagi penghalang antara insan dengan Allah, tidak ada. Kenapa?
Insan itu kan nyatanya Allah. Berarti Allah itu adalah rahasianya insan. Nah, itu tidak ada pembatasnya lagi itu. Jadi Allah lah yang menyaksikan akan dirinya sendiri. Memangnya ada enggak Bapak Ibu selain Allah? Tidak ada kan? Nah, kalau tidak ada yang wujud selain Allah, kan Allah yang ada semata-mata. Kalau Allah yang ada semata-mata, ya Allah lah yang menyaksikan akan diri sendiri. Menyaksikan kesempurnaannya, dialah yang maha indah, maha terpuji, maha besar, maha segala-galanya, maha nyata, semua itu. Pada makom ini, kala lisanahu itu. Kala lisanahu itu apa artinya? Kelu lidahnya. Apa juga mau disebutkan lagi, berhenti aja lah situ lagi, cukup pahami aja lah, dimengerti aja lah lagi itu. Itu yang disebut namanya, Pak Izam tadi mengatakan yang sholat daim itu yang daim tuh. Sudah menyadari sesadar-sadarnya bahwa Allah tuh segala yang ada itulah nyatanya Allah. Ini insan, dah tuh. Itulah makna ingat itu. Itu yang dikatakan makna ingat. Kalau diterjemahkan ingat itu sadar sesadar-sadarnya bahwa Allah itu cuma yang wujud. Mana tuh? Nah, berarti ingat itu tidak perlu lagi dikatakan lagi tuh ingat. Mana ingat itu sudah paham. Itu duduknya pada makom Sidratul Muntaha itulah. Jadi Nabi Muhammad melihat Allah itu di mana Pak Jo? Enggak, pada istilahnya apa? Kalau makna hakikatnya, jangan berada di Sidratul Muntaha. Muhammad itu memandang Allah itu di Sidratul Muntaha. Pada kesadaran yang tertinggi itu. Kesadaran tertinggi itu maksudnya apa tuh Pak Jo? Itu maksudnya tuh. Tidak ada diri yang lain, tidak ada wujud yang lain lagi melainkan hanya Allah semata. Makanya ketika Nabi Muhammad ke depan, dipandangnya tak nampak Allah. Pandang ke kidang tak nampak Allah. Pandang ke suuk tak nampak Allah. Pandang ke belakang tak nampak Allah. Pandang ke atas tak nampak Allah. Pandang ke bawah tak nampak Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad memandang kepada diri, disitulah nampaknya Allah sempurna. Itu yang disebut namanya Sidratul Muntaha. Kesadaran Tuhan. Bahwa Tuhan yang ada cuma, kalau Tuhan yang ada, rupanya Tuhan itu udah nyata pada diri sendiri. Buktinya, ketika ditanya Rasulullah oleh Umar, ya Rasul, apakah engkau waktu Mi'raj melihat Tuhan? Iya, kata Rasul. Lalu bagaimana Tuhan yang engkau lihat itu ya Rasulullah? Ra'aitullah nuron. Nah di sini. Ra'aitullah nuran. Aku melihat Allah itu adalah nur. Nur itu apa maknanya Pita? Nur itu maknanya apa? Apa? Terang. Itu ya. Terang itu apa maknanya tuh? Jelas. Jelas itu apa maknanya tuh? Nyata. Nyata itu apa maknanya tuh? Wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang itu adalah nur. Sedangkan nur itu adalah all. Udah, nilai daripada diri itu. Apa kata Rasul? Wahai Umar, man ro'ani faqad ro'al haq. Wahai Umar, kalau kamu sudah bisa memandang aku nih ya, udah bisa kamu lihat aku nih, siapa aku nih, udah sama kamu mana Allah. Nah, siapa yang memandang aku, udah sama dia memandang Allah. Lalu makna jalan untuk memahaminya. Ini kan tadi Rasul mengatakan nur kan? Ra'aitullah nuron. Lalu Nabi mengatakan, hai Umar, kalau kamu lihat aku udah sama kamu lihat Allah. Nah, maksudnya, hai Umar, kalau kamu sudah melihat nur, nur itu adalah wujud nyata dan wujudnya nur itu jadi tubuhku, sudah jadi ruhku, udah sama kamu memandang Allah tuh. Kenapa? Karena Allah itu nur. Nurnya sudah sempurna pada tubuh dan ruh ini. Itulah mana Allah tuh. Kalau kamu udah kenal dirimu, hai Umar, dirimu juga adalah nur,
Maka nur itu adalah tempat memandang Allah. Ketika kamu udah kenal dengan dirimu, udah samalah kamu memandang Allah, dah sudah. Bahwa Allah itu dirimu itu yang Allah tuh. Jadi makna nur itu terang, jelas, nyata, dan wujud. Segala yang wujud, yang nyata, yang jelas, dan yang terang, itu adalah nur. Nur itu adalah Allah. Jadi orang yang tidak mampu memandang Allah itu artinya buta sangit lah. Karena Allah udah nyata, Allah itu udah wujud. Kita yang gaib, kita yang batin sebenarnya. Kita tidak pernah ada. Cuma untuk sampai kepada makom itu, itulah gunanya belajar tadi itu. Rupanya setelah kita dapat, oh rupanya manusia itu yang Tuhan rupanya. Tuhan itu yang manusia tuh. Karena dia cuma yang ada. Kata-kata inilah orang yang tak mampu membukakan rahasianya. Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu satu esa dia. Dia sebut spidol, nyata, ini orangnya. Ha. Dan begitu. Sebut dinding, ini orangnya. Sebut papa terus, ini orangnya. Sebut Allah, mana yang itu yang nggak berani dia. Takut karena nggak paham, itulah tuh. Itu nama Ustaz mengatakan baranang di kuli ayye nama. Lihat tahu baranang di kuli ayye pita. Baranang di kuli ayye. Maksudnya orang yang berenang di kulit air itu, Pak Azam ya, berenang di kulit air. Ini saya buatkan. Ini pulau, ini lautan. Si A ini dari pulau ke pulau ini dia mampu berenang nih, berenang di kulit air, di permukaan air. Tapi si A ini walaupun dia pulau ke pulau B balik lagi ke sini, si A yang berenang tadi tak mampu dia mengambil mutiara yang ada di dalam air itu. Maksudnya dia cerita ma'rifat, dia cerita hakikat, dia cerita tarikat, dia cerita syariat. Allah awal, Allah akhir, Allah zahir, Allah batin. Tidak ada yang awal yang bukan dia, yang nggak ada yang akhir bukan dia. Tapi dia sendiri tidak mampu menemui yang Allah yang dia sebut itu nggak mampu dia. Dia hanya pandai bercerita aja. Itu jualan obat namanya itu. Ada sampai selesai tidak juga jadi. Jadi ular, jadi udar. Ala 3 jam kata-kata sudah nak jadi ular. Itu menjual obat nama itu. Lihat orang jual obat tuh dimasukkannya orang dalam apa tuh kan, itu sebentar lagi bisa hilang lah ya. Lah bosan orang tuh, orang tuh jual. Ada jual obat dan tidak. Dia pandai baca kitab A, kitab B, kitab C, taman ini lah. Tapi apa yang dibacanya, dia tidak menemui orang yang dia ceritakan itu. Dia menceritakan orang yang hilang. Itu sama menceritakan orang yang hilang tuh. Identitasnya ini. Tapi orang yang hilang itu tidak pernah dia temui itu. Itu tuh bercerita orang yang hilang. Yang batin tadi maksudnya. Dia bercerita Allah. Tapi Allah yang dia ceritakan itu dia sendiri belum menemuinya. Allah yang diceritakan itu dia belum menjumpa dengan bersobok lagi. Padahal Allah yang diceritakannya itu, itulah yang menceritakan, itulah yang Allah yang sebenarnya. Yang bercerita itu, itulah yang dia cari. Cuma dia nak menyadari. Kenapa? Karena Allah itu sudah bersembunyi di dalam terang. Allah itu bersembunyi pada segala yang wujud. Kan dirinya wujud tuh. Yang wujud tuh aku tuh Tuhan. Tapi dia mencari-cari Allah. Itu mutus sengit itu Pak Zam tadi itu. Dia mutus sengit itu dah. Mungkin itu Bapak Ibu ya, singkatnya maknanya, cuma dalam penyampaian dan cara penyabarannya. Itu yang wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, itu saja mungkin kita buka pertanyaan dan musyawarah.